Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Rasil di mana saja, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dalam rangka membahas satu topik yang sangat penting untuk perlu kita kuasai sebagai ayah dan ibu, yaitu pengasuhan berbasis hak anak. Kali ini kita akan fokus mendalami pendidikan sebagai modal utama anak untuk melewati berbagai persoalan nanti di kehidupan dia setelah dia keluar dari rumah kita atau dia menjadi seorang dewasa. Ini menjadi penting. Banyak orang tua menganggap bahwa yang penting kita sudah kasih makan, sudah kasih minum, lalu kemudian dia sudah tidur. Tapi yang tidak kalah penting adalah kalau kita melihat dari 5 atau 6 aspek perkembangan anak, itu sebetulnya 6 aspek perkembangan anak itu sangat erat terkait dengan pendidikan. Pendidikan yang kita harapkan adalah bagaimana ayahanda dan bunda mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada diri anak kita, yang kemudian melalui potensi yang telah berkembang, ia ekspresikan, ia laksanakan dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi dengan kita memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita, akhirnya ujung dari itu semua adalah pengabdian anak kita kepada Allah. Dan di sana akhirnya kita akan memetik satu istilah menjadi anak yang soleh soleha, itu di sana. Tapi bagaimana kita memastikan itu semua? Sebetulnya dalam proses pengasuhan itu sebetulnya dapat diawali dari diskusi-diskusi kecil yang dilakukan oleh calon ayah, calon bunda sebelum anaknya tampil ke dunia. Lalu kemudian pada proses dia dikukuhkan menjadi seorang ayah dan seorang bunda dengan calon dulu ya, Bunda Nuning, yaitu dengan dia dinyatakan positif hamil. Berarti bundanya dinyatakan positif hamil. Sebetulnya dari detik itu seorang ayah harus memastikan apa yang dia lakukan itu benar-benar mulai terkontrol. Karena apa yang keluar dari mulut dan apa yang dia ekspresikan melalui tangan dia itu akan terekam secara baik oleh anak kita. Apalagi anak kita dalam kandungan, Bunda Nuning. Apa yang kita lakukan, misalnya si istri kita sudah dinyatakan positif, berarti kegembiraan yang luar biasa. Kita berharap semua orang yang kita kenal ingin kita beri kabar. Dan kabar ini memang menjadi sangat penting bagi siapapun, terutama yang tadinya ibu kita yang belum berstatus nenek akan menjadi nenek. Begitu juga dengan kakek, begitu juga dengan paman, begitu juga dengan bibi. Jadi efeknya itu luar biasa. Nah, untuk itu bagaimana kita memastikan anak kita ini benar-benar pendidikannya kita prioritaskan. Untuk itu sikap perilaku kita menjadi sangat penting. Pertama, aspek nilai-nilai agama dan moral. Nah, nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama ini apa yang dilakukan oleh kita itu harus kita pastikan hanya karena Allah dan kita merasa diawasi oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh ayah, apa yang dilakukan oleh bunda, itu yang kemudian direkam oleh anak kita. Dan akhirnya serta merta anak akan mendapatkan pemahaman baru bahwa apa yang dia lakukan itu hanya karena Allah.
bukan karena bunda atau bukan karena ayahnya. Karena orang-orang yang saya sebut itu dia selalu menakut-nakuti. Untuk itu kita hanya memastikan itu. Dan begitu juga kalau dia ada PR dari ibu guru atau dari ustadz atau dari ustazah, dia mengerjakannya itu dengan kesungguhan hati. Karena dia hanya melakukan ini hanya karena Allah dalam rangka ibadah. Kalau ini Bunda Nuning sudah terbiasa dilakukan oleh seorang ayah dan seorang ibu di dalam proses pengasuhan anak yang menjadi perekam baik, itu akan merekam dengan baik. Ayahku ya, apa-apa dia pelajari, apa-apa ya dia lakukan hanya diniatkan karena Allah dalam rangka ibadah. Seperti tagline yang ada di Radio Rasil Bunda Nuning. Gitu ayahanda dan bunda, kita harus pastikan apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan untuk anak kita akan merekam dengan baik. Dan ini menjadi hal yang menarik untuk kita dalami secara bersama-sama. Itu nilai-nilai agama dan moral. Yang moralnya seperti apa ini Bunda Nuning? Ini moral, contoh yang baik itu kan harus dilihat dari ayah, dari bundanya. Segala sesuatu ayah dan bunda itu kalau mau melakukan segala sesuatu atau mau minum atau mau makan itu harus selalu minta izin. Dan itu anak akan lihat. Dan anak akan rekam. Ayah, boleh nggak aku pinjam ini? Itu Bunda Nuning. Jadi ada interaksi, komunikasi, timbal balik antara si ayah dan si anak. Iya. Dan itu anak akan merekam Bunda Nuning. Jadi aku lihat ayah kalau mau makan selalu minta izin sama bunda. Bunda, boleh nggak aku makan ini? Bunda, terima kasih ya udah buat masakan ini dengan baik. Ini sepertinya aku baru merasakan ini. Padahal ayahnya itu sering merasakan masakan yang sama yang dibuat oleh bundanya, tetapi ada sudut-sudut lain yang ingin dia mau ekspresikan hanya dalam rangka si anak itu merekam dengan baik. Rekaman ini sejak dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun itu akan direkam oleh anak kita. Dan ini yang kemudian akan menjadi modal dasar bagi anak terkait dengan perkembangan moral anak. Dan ini yang menjadi aspek pendidikan, bagaimana kita mengoptimalkan potensi moral anak itu. Contoh terbaik yaitu dari ayah dan dari ibunya. Kita belum keluar ke lingkaran luar ya Bunda Nuning, masih ada di. Begitu juga kalau dia berinteraksi dengan kakek, berinteraksi dengan nenek, dengan paman bibi, anak itu akan belajar. Kok ayahku begini, ibuku begini, tapi kok kakek lain lagi ya? Ada apa nih? Nah, ini juga menjadi penting terkait dengan nilai-nilai agama dan moral. Jadi yang perlu kita kejar sekarang itu adalah nilai-nilai agamanya. Dan kalau nilai-nilai agamanya kuat, insya Allah moralnya akan optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba pastikan bagaimana ayah dan ibu mengoptimalkan aspek kedua dalam perkembangan anak. Karena kita berada di Indonesia sejak tahun 2022 dengan adanya peraturan pemerintah nomor 4, aspek perkembangan yang kedua itu adalah nilai-nilai Pancasila. Bunda Nuning, kita pernah cerita ini waktu awal-awal pembahasan ada berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi di segmen pengasuhan ini, bagaimana ayah dan ibu memastikan 5 sila yang ada di Pancasila itu diekspresikan dengan sila ketuhanan, sila kemanusiaan,
sila persatuan, sila musyawarah, dan sila keadilan. Itu yang mencontohkan awal kita nuntut kepada anak kita kah atau ayah dan ibu yang harus memastikan itu. Iya, ayah ibu yang harus mencontohkan. Dengan kita mengasuh anak dengan menggunakan pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila, insya Allah dia akan lebih awal mengetahuinya. Dan apa efeknya itu Bunda Nuning nantinya? Pada saat anak ini bersekolah di PAUD, di SD, di SMP, yang akan terbayang itu wajah ayahnya yang sangat Pancasilais. Tapi sebaliknya bagaimana Bunda Nuning? Nah, ini yang jadi tantangan sekarang. Kita punya nilai-nilai Pancasila, tapi prakteknya kita bisa lihat di kehidupan keseharian kita. Ini ayahanda dan bunda menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama. Ayo, bagaimana? Apa yang ayah dan bunda sudah lakukan terkait dengan sila pertama dalam praktek keseharian? Jangan nuntut pemerintah, jangan nuntut badan BPIP itu melakukan apa yang tahun lalu dia banyak dikomentari. Seharusnya badan yang harus menjadi contoh, tapi malah merusak nilai-nilai Pancasila. Mungkin waktu masih kecil dia tidak pernah mendapatkan nilai-nilai Pancasila itu sesungguhnya. Dulu Bunda Nuning, waktu kita SMP, SMA, lalu kuliah, saya kebetulan kuliah di Universitas Indonesia itu, dapat itu penataran P4, dapat. Akhirnya kita bisa tahu. Pertanyaannya, kita sekarang yang milenium, apakah nilai-nilai Pancasila itu diperkenalkan tidak kepada anak-anak kita? Ini jadi tantangan. Kita lihat perilaku-perilaku pejabat yang aneh-aneh. Kita jangan urus urusan mereka. Yang kita urus adalah bagaimana kita mempersiapkan anak kita dari rumah kita yang sekaligus sebagai sekolah yang pertama, dan kita sebagai guru untuk mereka itu harus memastikan nilai Pancasila itu sebagai dasar bagi mereka untuk beraktivitas. Insya Allah kalau kumpulan orang tua ini telah mendidik, membimbing, mengasuh anaknya dengan nilai-nilai Pancasila, insya Allah kita akan berjumpa dengan anak-anak yang hebat pada suatu masa, yang benar-benar akan mempraktikkan Pancasila ini dengan sesungguhnya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga ini yang ketiga, ayahanda dan bunda terkait dengan memastikan pendidikan anak. Pasti anak-anak kita itu dia ingin potensi-potensi yang pada diri dia itu benar-benar dioptimalkan. Nah, ini tergantung bagaimana ayah dan bunda memastikan fisik motorik anak itu berkembang. Fisik motorik anak ini berkembang, ini sangat ditentukan oleh asupan apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Dan untuk itu seorang ayah dan seorang bunda harus memastikan apa yang masuk melalui mulut anak kita, yang dia konsumsi, yang dia minum, seperti yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu itu harus benar-benar halalan toiban. Dan ini yang kemudian dengan kita telah memberikan makanan dan minuman yang halal toiban, itu kan ditandai dari sumber keuangan yang kita dapatkan, yang kemudian dimanage oleh ibunya. Ini banyak anak-anak itu yang sekarang salah jalan karena diberi makan semua. Untuk itu kita bersyukur ya, pada periode sekarang ini anak-anak diberi makanan bergizi, dan itu sudah ada tulisan saya
di Kompasiana tuh ambil contoh dari Jepang. Ternyata Jepang, Brazil itu berhasil Bunda Nuning untuk mempraktikkan. Lalu juga Malaysia. Kita sekarang di Indonesia bagaimana memastikan? Sudah ada satu keuntungan, tapi ini terkait dengan apa yang diberi kepada anak-anak kita. Harus kita pastikan dengan kita memberikan uang yang sumbernya jelas, insya Allah kita akan lihat bagaimana perkembangan fisik, bagaimana perkembangan motorik anak ini akan optimal. Tapi itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita memodali anak kita ini dengan fisik motorik. Anak laki menjadi anak laki, anak perempuan menjadi anak perempuan. Ini yang kemudian pada kehidupan dia saat dewasa insya Allah dia akan optimal. Dan tidak ada penyesalan pada diri kita nantinya anak itu mengalami hambatan dalam proses dia masuk militer, dia masuk kepolisian, atau dia masuk ke sekolah kedinasan, atau dia harus masuk ke fakultas-fakultas yang mempersyaratkan kondisi fisik yang optimal. Insya Allah kita tidak khawatir. Untuk itu proses pendidikan ini menjadi penting. Dengan kita mendidik anak, setiap apa yang masuk melalui mulut atau melalui perantaraan tangan dia itu harus benar-benar halal, thayyibah. Ini yang kemudian menjadi penting. Lalu ini yang sangat bersentuhan langsung Bunda Nuning dengan pendidikan yang sesungguhnya. Apa itu? Kognitif. Kognitif ini ibu bapak, anak itu laksana flash disk yang masih kosong, yang memorinya itu siap kita isi dengan hal-hal yang bagaimana saat dia mau kemana-mana itu bisa mengalahkan AI, bisa mengalahkan AI dalam hal ini cuma alat bantu ya Bunda. Tapi itu semua atas perintah kita, atas penguasaan diri kita. Untuk itu tidak henti-hentinya kami ingin sampaikan, sekolah yang terbaik itu di seluruh dunia ada di rumah. Tapi bagaimana kita mempotensikan ruang tamu? Kita uraikan, kita jelaskan, kita presentasikan kepada anak kita, dan kalau boleh itu ada interaksi yang penuh kesungguhan dari anak kita. Bunda, ini meja siapa yang buat ya Bunda? Meja ini terbuat dari apa Bunda? Ini kok ada gorden Bunda? Ini gorden siapa yang buat nih? Kalau Bunda yang hebat, dia tahu nggak? Gorden ini Bunda beli di Tanah Abang. Tapi tahu nggak? Sampai gorden ini ada di Tanah Abang, ini berasal dari Tasikmalaya. Tasikmalaya itu tahu nggak? Di sana ada perajin, ada pedagang, lalu kemudian. Tapi itu semua ujung-ujungnya gorden itu kalau ini dia benar bening. Ada bahan dasar dari polister, ada dari katun, ada dari kapas. Itu si anak belajar. Kapas itu apa Bunda? Itu ada interaksi. Ini baru ruang tamu lah Bunda nih. Belum dia TV, dapur. Kita coba pindah ke ruang tempat tidur. Ayah, kenapa ya kita harus kalau tidur itu pakai bantal? Pertanyaan, ada nggak yang bertanya itu kepada kita tuh? Kalau anak kita tidak bertanya, kita jelaskan secara detail. Anakku, tahu nggak kenapa kita harus tidur pakai bantal? Mengapa? Kalau kita sudah membiasakan anak kita, segala sesuatu itu dari kata mengapa. Mengapa ayah kok sering makan? Kenapa ayah tidak tidur? Itu pertanyaan mengapa itu akan memberikan sesuatu yang sangat kreatif, memicu anak untuk berpikir.
memicu anak untuk berkreasi. Dan kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan sedikit-sedikit, itu yang kemudian kalau dia sudah mulai menjawab, ayah aku nggak ngerti, cari sampai dapat. Itu akhirnya anak itu mencari. Rahasia sebuah jawaban itu tergantung pada siapa, Bunda Nuning. Kita mengajukan pertanyaan itu kepada anak, jawaban yang sesungguhnya siapa yang tahu? Yang mengajukan pertanyaan. Yang mengajukan pertanyaan. Tapi si anak berupaya untuk menjawab. Menjawab. Itu kognitif banget tuh. Dia nyari. Jelaskan isi dapur. Jelaskan halaman rumah. Dek, coba kumpulkan batu yang ada, kerikil yang ada di depan rumah. Oh, dari kecil sampai yang besar. Dia urutkan itu. Itu dapat tuh. Itu saat anak itu masuk ke, ini ada satu buku yang sudah saya buat tentang anak usia dini itu. Dia belajar matematik itu dari halaman rumah saja. Dia belajar tuh. Dari siapa? Dari ayah, dari bunda. Ada waktu nggak? Nah, itu jadi tantangan. Ini menjadi pendidik, pengasuh utama hari ini. Kita harus punya waktu. Waktu itu tidak harus 24 jam. Iya. Ayah, berilah waktu satu hari 30 menit untuk anak kita. Kalau bunda kerja, samakan 30 menit. Tapi optimal. Kita tanyakan. Bukan sebagai hakim. Ini kenapa belum dikerjakan? Tapi tanya, Dek, apa ya maksud ini dibuat? Tanya. Dia akhirnya kreatif, dia cari jawaban. Tidak langsung ujuk-ujuk ketik Meta. Ada Meta AI, ChatGPT. Boleh juga untuk meyakinkan apakah jawaban dari anak kita itu sudah sesuai atau tidak. Nah, itu tergantung kreativitas anak kita. Ini Bunda Nuning, ayahanda dan bunda di rumah, kognitif itu sangat ditentukan oleh ayah dan ibu. Kalau perkembangan kognitif anak itu optimal, insya Allah itu menjadi modal bagi anak mau kemana-mana. Tanya sama ibu guru, siapa presiden sekarang? Nah, dia bisa jawab tuh. Siapa wakil presiden sekarang? Nah, dia bisa jawab. Tapi kalau jawab ke Meta, dia nggak bisa jawab, Bunda Nuning. Dia masih bisa jawab presiden yang ketujuh aja. Yang sekarang masih Menteri Pertahanan. Di Meta itu. Saya tanya-tanya tuh, ChatGPT, siapa presiden sekarang? Dia tidak bisa jawab. Apalagi sekarang Bunda Nuning, bupati, gubernur, wali kota ini baru dilantik. Belum masuk. Kita tanya di Meta, dia belum bisa jawab. Dia jawab itu yang periode sebelumnya. Berarti dia kurang update. Nah, untuk itu ayahanda dan bunda yang sangat update setiap detik, setiap menit, pastikan anak-anak kita itu kognitifnya berkembang secara optimal. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Anak kita punya nilai-nilai agama moral, punya nilai-nilai Pancasila, punya motorik kasar, motorik halus, punya kognitif, tapi bahasanya tidak berkembang. Bagaimana bisa orang yang ada di sekitar dia tahu? Untuk itu pastikan kalau kita berbicara dengan anak kita, kita anggap anak kita adalah orang dewasa yang ada di depan kita, supaya apa yang ingin segera dia pahami itu akan sama dengan apa yang kita sampaikan, dan apa yang dia pahami sesuai dengan apa yang kita pahami. Jadi bicaralah. Makan, minum, tidur. Jangan dibuat mebobo. Enggak ada itu di kamus Wikipedia. Dia cari di Wikipedia apa ini bobo. Bobo akhirnya merek apa. Ini ayahanda dan bunda. Bahasa dari bunyi terus kemudian merangkai menjadi kata menjadi
kalimat pendek, kalimat sedang, kalimat panjang, lalu kemudian dia memahami apa yang kita sampaikan dan dia dapat menyampaikan apa yang kita pahami, itu menjadi sangat penting. Tapi puncaknya Bunda Nuning, ayahanda dan bunda, adalah kemampuan anak menulis. Jadi apa yang dia ucap, apa yang dia kata, apa yang dia rangkai menjadi kalimat, dan itu yang kemudian dia mampu tuangkan dalam bentuk tulisan atau gambar, itu yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting. Wah, ini menarik benar nih. Kalau kita mengikuti anak kita ini dari dalam kandungan sampai 5 tahun awal nih, lalu kemudian lanjut 5 tahun awal itu berarti 2000 hari ya, 2000 hari. Coba benar nih hitung 2000 hari Dibagi 360. ya, itu berapa tahun? 2000. Lebih dari 8. 5 tahun. Oh, 5. 0 sampai 5 tahun. Kita pastikan tuh kalau di Singapura program mereka itu bagaimana memastikan 2000 hari kelahiran pertama anak. Kalau di Indonesia baru 1000. Jadi kita ketinggalan berapa hari Bunda Nuning dengan Malaysia, dengan Singapura? 1000 hari. Jadi anak-anak di Singapura itu udah hidup berapa tahun lebih awal, anak kita baru. Nah, untuk itu bagaimana kita supaya tergantung dari presiden kita, gubernur, bupati, wali kota. Tapi itu semua kalau mereka tidak diupayakan, kenapa kita harus menyerahkan anak kita kepada mereka? Kita yang harus yang menentukan. Nih, bahasa menjadi sangat penting. Lalu kemudian ini yang terakhir Bunda Nuning, bahasa udah bagus, tapi aspek yang keenam ini menjadi penting. Apa itu? Bagaimana kita memastikan pendidikan anak kita itu dia emosinya, lalu sosialnya. Emosi artinya gembira terus, tidak pernah sedih, gembira, tidak pernah mengeluh, apa-apa mengeluh, apa-apa menyalahkan. Nah, itu emosi yang biasa, itu bisa dibawa dari kandungan. Kalau suami suka marah-marah kepada istri saat mengandung, itu dampaknya pada anak. Coba tes ibu bapak yang sekarang nih, ada yang suka marah-marah di jalan, di mana itu. Tes aja. Kemungkinan saat mengandung, ibunya suka dimarahi oleh suaminya. Itu bisa tes. Kalau ada yang menyanggah, kita diskusi. Mungkin ada lain, sering nonton televisi, mungkin anak kita suka main game, dia dapat tuh, atau dia bermain dengan anak-anak yang sebelum dia bermain kita tidak persiapkan. Jadi kita harus persiapkan dulu ini benar nih. Bagaimana mengatur emosi anak kita? Tidak mudah nangis, tidak mudah marah, tidak mudah menyalahkan orang lain. Emosi. Lalu sosial, bagaimana hubungan sosial dengan orang lain? Ini kunci penting. Kalau 6 aspek pendidikan ini sudah mendapatkan perhatian dari seorang ayah dan seorang ibu, dan ini benar-benar kita sudah persiapkan, kalau boleh 0 sampai 8 tahun itu Bunda Nuning, 80% kecerdasan anak itu terbentuk dari ayah dan ibu di rumah. Dan apa dampaknya nanti Bunda Nuning? Saat anak itu bisa terlihat saat anak sudah mulai keluar dari rumah kita. Berarti dia sudah mau apa itu Bunda Nuning? Kalau dia sudah mulai keluar dari rumah, dia akan mulai mempraktikkan apa yang dia dapat dari ayah, ibu. apa yang dia dapat dari bundanya. Akhirnya nanti kita dapat informasi dari tetangga. Waduh, anak bunda ya, itu semua sangat menyukainya.
Bagaimana yang mempersiapkan itu? Siapa dong? Itu Ayah baru ibu dapat tuh. lagi. Coba dapat. Anak bunda itu suka ganggu tetangga. Jadi siapa tuh? Nah, itu kuncinya. Tetangga udah dapat, dia sudah mulai bermain Bunda Nuning. Anak-anak usia di bawah 5 tahun itu dari rumah radius 50 meter dia. Mulai jauh, mau mulai berinteraksi, udah mulai minjam, udah mulai membuat anak tetangga senang, gembira, happy. Kalau lawannya itu lihat aja bagaimana si ayah dan si ibu mempersiapkannya. Sederhana ya, begitu saja. Lalu udah mulai tambah tahun, mulai ikut PAUD kan Bunda Nuning? Iya. Kelas B, kelas Kelas A, kelas B. Tapi sebelumnya kalau ayah ibunya bekerja, daycare. Ada tuh. Siapin tuh. Dia akan cerita. Kalau anak kita di daycare, anakku hari ini ayah minta maaf, bunda minta maaf, tidak mampu mendampingi. Tapi ayah dan bunda sudah memastikan kamu tinggal di daycare. Wah, apa yang kamu dapat di daycare hari ini? Wah, cerita tuh. Ini kenapa ini merah-merah ini? Kenapa ini? Anak kan bisa jatuh, bisa senggol, bisa apa. Tapi ada itu. Tapi kita beruntung ada daycare yang sudah diproses pengurusnya karena melakukan kekerasan. Karena belum dilatih tentang pengasuhan yang sesungguhnya. Lalu kemudian dia sudah mulai masuk SD. Itu semua 80% sangat ditentukan dari rumah. Iya. Apa saja yang ditanya oleh guru, dia bisa jawab. Aku bisa jawab bunda. Ada anak di antara murid-murid itu mau minta untuk tampil ke kelas saja, dia menarik diri. Itu sebetulnya sederhana. Anak kita sedang bermasalah. Kalau guru yang paham, tinggal panggil. Halo, apa kabar hari ini? Bunda sangat senang kamu belum mau melakukan aktivitas. Boleh bagi cerita kepada bunda? Itu interaksi tuh. Kalau guru yang sudah dilatih. Kalau guru yang belum dilatih, kenapa nih? Ada. Baru hentakan pernyataan pertama membuat anak langsung kaget. Oh, itu yang kemudian tadinya dia udah mengalami kekerasan di rumah mungkin, atau dengan temannya, tambah pernyataan dari guru, dia semakin tertekan. Akhirnya dia semakin menarik diri. Dan bagaimana untuk mempersiapkan itu? Jadi intinya, kalau setiap orang dewasa yang bekerja dengan dan untuk anak sudah dilatih tentang pengasuhan, insya Allah dia akan menemukan anak-anak akan menyukainya. Dan anak-anak akan sangat mau berinteraksi, mau berbagi cerita. Dan itu semua akan direkam oleh anak kita menjadi modal dasar dia sebagai pendidikan untuk kepentingan ke depan dia. Disinilah yang disebut modal utama itu di situ Bunda Nuning. Ini poin penting yang perlu kami sampaikan. Selain kalau dia sudah SD, sudah SMP, sudah banyak materi, tapi sebetulnya tergantung dari rumah. Ayahnya suka berbagi tentang sirah nabawiyah. Ayahnya suka berbagi tentang sirah sahabat. Ayahnya sering berbagi tentang heroik pahlawan lokal, provinsi, nasional, dunia. Itu akan semakin memperkaya diri anak kita. Hari ini nih, pegang aja nih gadget. Jadi akhirnya anak akan tergantung pada gadget. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga materi hari ini memancing kesadaran baru bagi setiap orang yang merasa mengaku sebagai ayah, mengaku sebagai bunda yang belum melakukan apa-apa untuk anaknya. Dan ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, mungkin belum hari ini, dan pada suatu waktu
dampak positif yang kita berikan kepada anak kita itu akan terbayar. Kalau kita melakukan yang terbaik untuk anak kita, insya Allah pada saat kita menghadapi sakratil maut dan pada saat kita di sidang terakhir, kita dengan bangga dapat menceritakan ini semua kepada Allah dengan bukti yang sudah juga direkam oleh Allah. Tapi bagaimana sebaliknya? Ini semua akan dimintai pertanggungjawab. Demikian, semoga Allah memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid. Luar biasa sekali bahwa ternyata memang sekolah yang terbaik itu adanya di rumah. Dan dari apa yang sudah kita simak, kita boleh langsung ke pertanyaan yang muncul. Saya terlambat mendengar, terlambat membesarkan dengan cara yang itu, bahkan sekarang kami terjebak pada dia lebih utamakan gadget dibanding dengan apapun. Karena memang usianya masih muda sekali, tapi sekali lagi maaf kami salah didik. Terus harus bagaimana nih? Usia anak saya sekarang 7 tahun. Kalau ayahanda dan bunda sudah memiliki kesadaran seperti itu jadi modal awal. Berarti sudah ada kemauan dari kita dan kita buat pertemuan khusus dengan anak kita, berdiskusi dengan menggunakan testimoni lewat kita ketik aja di Google atau di YouTube, itu akan keluar testimoni-testimoni yang akan menjadi modal kita untuk berdiskusi bagaimana anak yang mengalami ketergantungan. Kak, coba kakak perhatikan atau adik perhatikan dari yang kita tonton, apa yang bisa kamu dapat dan apa yang perlu kamu hindari dan kurangi. Diajak ngomong seperti orang dewasa berarti ya. Diskusi. Jadi akhirnya lalu kemudian kita mulai atur tuh time screen-nya. Jadi, kapan waktu menonton, kapan waktu bebas, kapan bermain. Nah, itu kita ngatur diskusi tuh. Lalu ini yang menjadi tantangan bunda. Tugas anak itu cuma satu bunda, yaitu lupa. Tugas ibu adalah mengingatkan. Mengingatkan itu ada batasnya? Tidak ada. Batasannya itu 5.575 kali. Berapa? 5.475 kali. Itu kita mengingatkan terus. Jadi ingatkan terus. Kemudian ini yang menarik. Ada hal yang positif. Berilah penghargaan. Kalau ada yang perlu mendapat catatan, kita ajak lagi secara 4 mata. Jangan 5 mata, 4 mata saja. Diskusi. Adik, bunda lihat ada sesuatu hal yang bunda lihat sangat baik. Bunda sangat senang. Ada sesuatu yang ingin bunda tahu. Ini bisa terjadi bagaimana? Itu bagi cerita dia. Ya bunda, aku tadi lupa. Itu nanti keluar itu semua. Kita sebagai orang tua yang dalam proses pembelajaran, memaafkan lebih utama daripada memarahi. Itu yang menjadi penting. Itu bunda Nuni. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada yang tetap masih bisa diperbaiki. Luar biasa sekali. Komitmen. Yang berikut ini lagi-lagi tidak ada namanya, 0813 sekian. Kalau orang tua adalah contoh, anak adalah peniru utama dari orang tuanya. Kalau kemudian ayah dan ibunya berpisah, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yang sebaiknya kami lakukan ketika masih ada kesempatan sebelum anak tersebut lebih dari usia yang dibahas tadi? Baik, terima kasih. Ini menjadi tantangan bagi mereka yang berpisah. Dan ini menjadi topik menarik di Konvensi HANA, itu ada di pasal 9.
pastikan anak itu tidak terpisah dari ayah dan ibu. Meskipun ayah ibunya berpisah. Itu bagaimana itu? Disinilah kuncinya. Kalau bunda yang mendapat amanah sebagai pengasuh, itu berarti kekuatan yang harus mulai dibangun adalah ingat. Selama proses berinteraksi dengan ayahnya itu, yang diingat yang positifnya saja. Dan itu yang kemudian kita ceritakan kepada anak kita, sehingga ada kebanggaan pada diri anak terhadap ayahnya. Hindarkan untuk menceritakan hal-hal yang kemudian akhirnya bunda harus berpisah dengan. Tapi sebagai satu cerita khusus, boleh diceritakan, tetapi dengan tokoh yang lain, tapi bukan tokoh ayahnya. Bagaimana sebaliknya? Kalau hak asuh itu ada pada ayahnya, ayah yang hebat, pasti dia memiliki kenangan baik dengan istrinya, atau yang pernah bersinggah pada diri dia yang kemudian menghasilkan anak. Ceritakanlah hal-hal yang positif pada diri anak kita tentang sosok bundanya. Disinilah kalau si ayah, kalau si ibu sudah berbagai cerita tentang ini, kemudian anak kita mau minta dijadwalkan untuk ketemu dengan bundanya atau ayahnya. Ini butuh kedewasaan. Kedewasaan dari siapa? Ayah, bunda. Ayah dan bunda untuk membuat jadwal untuk di sana sebelum anak kita berinteraksi dengan anak kita, dengan ayah atau ibunya, itu harus ada training. Jadi training kita harus dengan penuh kesungguhan berbagi cerita terkait dengan siapa neneknya, siapa kakeknya, perilaku kakeknya, perilaku bundanya, neneknya. Itu semua diceritakan kepada anak kita supaya ada bayangan. Lalu bagaimana harus bersikap? Disitulah diskusi dengan anak kita. Jadi kalau boleh hal-hal yang positif saja yang akan termunculkan pada diri anak kita. Sehingga nanti jadi baliknya dari sana kita review lagi. Kan ada batas waktu Bunda Nuning kan review. Halo, apa kabar nih? Bunda dapat cerita dari ayahmu, kamu melakukan ini. Bisa bagi cerita sesungguhnya bagaimana? Itu tuh. Dia cerita. Itu kita sebagai moderator yang hebat, tidak memanas-manasi, tidak mengomporin. Apa lagi? Apa namanya itu? Suka kepo. Tapi kalau bagus tuh, ada hal apa yang kamu dapat dari ayah? Hal apa yang kamu dapat dari bunda yang positif? Kalau yang negatif, itu yang kemudian kamu jadikan itu sebagai pengingat bagi dirimu untuk tidak terekspresi dari mulut dan tangan. Dan ini yang jadi tantangan bagi mereka yang anak-anak terpisah. Itu harus pastikan bahwa mereka punya pengalaman ini untuk dia tidak lakukan pada saat dia memiliki pasangan. Karena berpisah dengan orang tua itu adalah sangat menyakitkan kalau anak itu tidak mendapatkannya. Bagaimana ke depan? Kita atur deh. Demikian Bunda Nuni. Iya, sayang sekali waktu kita sudah di penghujung. Yang jelas kalau kita pernah dengar pepatah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, apa yang terjadi pada anak-anak kita itu adalah karena torehan kita sendiri ya. Oke, bagaimana dengan rangkuman singkat tentang pendidikan adalah modal utama bagi anak? Baik, terima kasih Ayahanda dan Bunda. Kunci utama bagaimana kita memastikan pendidikan anak kita, yaitu bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada pada diri anak kita, itu yang kemudian terpotensikan, dan itu yang kemudian dia dapat ekspresikan hanya dalam rangka ibadah
kepada Allah. Kuncinya ada pada guru yang hebat. Guru yang hebat yang sesungguhnya adalah ayah dan bunda yang mendapatkan status sebagai guru pertama dan utama. Sekaligus dapat status lagi tuh sebagai pengasuh yang hebat. Lalu pastikan rumah kita menjadi sekolah yang terbaik, yang diingat, yang dirasakan, yang dinikmati oleh anak kita. Itu yang kemudian kalau dia mendapatkan pendidikan lain yang ada di luar, itu hanya menjadi pelanjut. Karena yang menanam lebih awal adalah ayah dan bunda. Bagaimana kalau kita tidak melakukan? Ada satu hal yang ibu bapak, ibu bisa lakukan adalah memeluk anak kita dengan penuh kesungguhan, lalu bisikan pada telinganya, maaf ayah, maaf bunda, belum mampu mempersiapkan kamu dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, kalau kamu tidak memaafkan bunda, siapa lagi yang dapat memaafkan selain kamu dan Allah? Dan ini yang menjadi poin penting yang perlu kita harus upayakan kepada anak kita. Demikian, semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh malaikat pencatat di dalam catatan yang terbaik, dan kemudian kita diberikan cahaya oleh Allah yang hati semakin lembut menjadi sangat lembut lagi demi anak-anak kita, demi masa depan mereka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.